Oke guys, kali ini lah gue ditinggal. Pagi ini kita mau riding rame-rame ke Kemayoran. Aduh, hari ini line up motornya seperti biasa ada bubur racer, terus ada ini beserta para termos di depan. Itu ada yang bawa Ducati Sports Classic, ada yang bawa R1, CBR 1000, Harley, nyampur-nyampur lah pokoknya. Kita mau ke Kemayoran, tapi gue nggak tahu lewat mana. Mana ketinggalan lagi, gara-gara gue. Apa kabar guys? Kemarin gue ke IMS banyak banget ketemu dari kalian. Senang banget, akhirnya ketemu sama kalian pada sapa-sapaan. Waduh, rame amat itu parkiran. Oh iya, karena CFD sih ya. Dan kita tertinggal lumayan jauh. Kita nggak tahu lewat mana, Dit. Parah, Dit. Dia ditinggal gara-gara gue kayak enak. Oke, gue sotoy menjadi leader gue dan Adit. Karena kita nggak tahu sebenarnya kita harus lewat mana. Tapi kalau ke Kemayoran lewat sini harusnya lewat Kuningan, karena kalau Sudirman ditutup. Iya nggak sih, ya kan? Karena Sudirman masih Sunmori. Masih apa namanya? Apa? Car Free Day, kok Sunmori sih? Oke, kita ketemuan di Jeko Menteng saja jadinya. Enaknya kita ngobrolin apa ya pagi ini ya? Gimana kalau kita ngobrolin motor baru versus motor second? Nah, karena ini gue beberapa kali dapat pertanyaan nih, especially yang baru mau beli motor. Terserah sih lo mau motor apa aja, tapi biasanya kendala orang apa ya, yang mau beli kendaraan adalah antara dia membeli motor baru atau mobil baru versus motor second atau mobil second. Nih, karena misalkan nih ya, kalian punya uang sekian juta. Terus kalau motor baru kalian misalkan cuma dapet Ninja 2,5 gitu. Tapi kalau motor second kalian itu bisa dapat mungkin IR6 kali ya. Mungkin nggak IR6. Ya, pokoknya kira-kira analoginya begitulah. Nah, gue dapet tuh beberapa kali pertanyaan kayak gitu, bang, mendingan gue beli baru dapat ini atau gue beli second tapi gue dapat moge ya gitu. Nah, di sini coba gue ingin memberikan opini gue nih ya, dan kalian juga bisa memberikan opini kalian. Kalau kalian dapat mobil baru atau motor baru, itu banyak plusnya. Dalam artian begini. Yang pertama, motor baru itu kalian dapat keadaan grass baru, nggak ada rusak-rusak ya. Jadi kalian itu pas make tenang hati ya. Nggak perlu takut kayak, aduh ini ntar olinya udah diganti belum ya sama yang punya sebelumnya, atau udah pernah jatuh belum ya sebelumnya. Itu. Terus biasanya kalau motor baru tuh dapat free service, ya kan? Ada yang 1000 per kilo pertama, ada yang 3 tahun. Pokoknya banyak lah jenisnya untuk free service. Dan yang jelas kinclong men warnanya kalau baru. Nah, tapi kalau motor baru kekurangan, minus lah kira-kira kalau misalkan motor baru tuh apa. Yang pertama jelas ada masa reyennya. Masa reyen ini yang membuat lo tidak bisa mengeber penuh motor lo. Walaupun memang itu untuk alasan yang baik sih, biar motor lo mesinnya nggak gampang rusak. Terus yang kedua biasanya adalah nomor lo lama keluarnya. Gua nggak tahu deh kalau misalkan kayak Ninja 2,5 atau R25 tuh nomornya keluar berapa lama. Tapi kalau misalkan kayak lo beli motor yang cc-nya cukup besar, nah karena biasanya itu motor impor, jadi keluarnya agak lama tuh STNK sama BPKB-nya. Kemudian
aksesoris, ya jelas kalian harus beli lagi kan. Tapi gitu aja sih. Nah kalau misalkan motor second nih, plusnya apa? Nah plusnya adalah kalian bisa langsung pakai. Karena kan sudah dipakai yang sama yang sebelumnya, jadi kalian tidak perlu masang regen atau apapun dan sebagainya. Terus biasanya kalian udah dapat nih aksesorisnya, jadi kalian tidak perlu mengeluarkan uang lebih banyak. Nah kemudian kalau motor second, harganya, nah harga inilah yang biasanya menjadi kendala terbesar nih buat orang jadi bimbang. Karena motor second tuh harganya biasanya jatuh, tergantung memang kemudian dari merek dan jenis motor tersebut ya. Ada yang harganya jatuhnya nggak terlalu parah, ada yang jatuhnya lumayan. Nah jadi emang kalau misalkan lo beli motor second biasanya tuh harganya tuh nggak jauh beda sama motor baru, tapi lo dapet cc biasa kan yang lebih besar. Dalam contoh ini adalah misalkan ER6 sama Ninja 2,5. Nah oh iya kelupaan gue satu lagi, kalau misalkan motor baru kekurangannya adalah biasanya kalau kalian mau jual lagi harganya pasti agak turun kan. Jadi ya kalau misalkan kalian berpikir tentang mau jual terus beli lagi, ya lo mungkin butuh mengconsider itu, karena ya emang harganya pasti akan jatuh sih. Nah jadi kalau misalkan emang kalian mau cepat gonta ganti pasti ruginya lebih banyak. Nah kalau misalkan motor bekas, kelebihan utamanya adalah emang harganya lebih murah. Dalam artian dibanding baru jelas harganya pasti turun. Nah tapi ketika lo jual lagi harganya kemungkinan besar tidak sejatuh itu gitu. Jadi lo kalau mau gonta ganti ya tidak serugi itulah, kira-kira begitu. Cuman memang kendala terbesar motor bekas adalah lo nggak tahu nih sejarah dari motor tersebut. Emang sih biasanya orang-orang juga pada jujur bilang kalau enggak motor ini nggak pernah jatuh apa. Tapi terkadang ya ada aja kalau misalkan motor tersebut ternyata udah di tangan ketiga atau tangan kedua. Nah lo yang nggak tahu kan jadinya sejarah tuh motor zaman dulu sebenarnya gimana. Belum ntar kalau bekas yang masih ganti nama dan sebagainya. Cuman ya itulah kelebihannya. Padahal kalau motor yang umurnya udah agak-agak tua harganya memang sangat menggiurkan. Cuman ya memang ada juga loh orang yang kayak enggak gue nggak mau beli bekas samsek kowe. Gue kalau mau beli harus baru. Ya nggak apa-apa, karena mungkin memang dia tidak mau mengambil resiko bahwa ini motornya pernah jatuh loh atau pernah apa. Make sense. Atau ada juga emang orang yang senangnya beli second, kayak misalkan ngapain beli baru, ntar juga kalau dijual harganya jatuh dan sebagainya. Kalau kalian bener-bener lagi beruntung nih, kalian beli motor bekas terus ternyata sebulan lagi kalian bisa jual lagi, kadang-kadang harganya kalian bisa dapat untung. Jadi kalau memang motor bekas tuh ada kemungkinan kalian bisa cari untung sedikit lah, kira-kira gitu. Ya lumayan kan, selisih berapa juta buat uang jajan. Ya kalau misalkan lo kira-kira ada yang BU banget nih orang jual, nah itu dia tuh kesempatan lo untuk ngambil terus lo pakai. Kalau udah bosan jual dengan harga pasar, lumayan kan untung sedikit. Aduh ya gitu sih palingan. Cuman emang yang gue bilang tadi, kalau misalkan harganya turun atau harga naik itu relatif terhadap jenis motor tersebut ya guys. Jadi jangan disamaratakan. Karena misalkan kayak contoh nih RS King yang sempat terakhir banget dijual di mana? Gue lupa di daerah mana. Pokoknya ada RS King Grass terakhir banget dari showroom, belum pernah keluar sampai sekarang. Itu kemarin terjual dengan harga 70 juta men. Bener-bener kilometernya 0, joknya masih disarungin plastik, masih dari showroom. Nah itu laku dengan harga berapa? 70 juta. Nah kalau udah masuk case-case kayak gitu ya itu udah special case lah ya. Udah susah tuh. Jadi emang namanya kalau udah motor antik, wah itu udah beda deh permainannya. Udah kadang-kadang harganya gelap, kadang-kadang harganya naik, kadang-kadang harganya turun. Kalau yang itu gue udah kurang paham lagi dah. Udah pada nungguin di 7-Eleven, tapi gue sama Adit perlu isi bensin dulu.
Jadi kita kayak mau ngisi bensin terdekat di mana daripada gua mogok, orangnya jauh. Berat lagi. Gua pernah tuh dulu bener-bener gua abaikan lambang begini atau pakai Shogun SP nya tuh, terus tiba-tiba nggak mau digas motornya, bertetek, mesinnya mati. Ya, mesinnya mati. Ya udah, hasil gua ngedorong tuh. Untung lagi nggak jauh, untung banget tuh nggak jauh waktu itu. Jadi lagi niat mau ke pom bensin, mati. Ya, untung udah deket. Jadi dorongnya nggak seberapa parah. Yaudah guys, kalau gitu mungkin segini dulu untuk bahan perbincangan kita pagi ini. Dan silahkan komen jika kalian berpendapat yang berbeda dengan gue, atau kalian ingin mengutarakan pendapat. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Thank you ya guys, and I'll see you on the next video. Stay safe di jalan. Bye bye.